Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan salah satu bentuk pemotongan tugas dari mata kuliah analisis jaringan tanaman, tanah, dan pupuk. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait mengenai gravimetri, titrimetri, dan kolorimetri untuk analisis C, N, P, dan K dalam tanah dan tanaman. Namun sebelum membahas ketiga hal tersebut terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nurul Awalia Ansar dengan NIM D1B1200020 dari kelas B, jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Haluoleo. Langsung saja kita melangkah pada topik 1. Pada topik ini, materi yang akan saya bahas adalah gravimetri. Apa sih sebenarnya gravimetri itu? Jadi, analisis gravimetri ini adalah cara analisis kuantitatif yang didasarkan pada berat tetap. Lalu, mengapa menggunakan analisis gravimetri? Setidaknya ada dua alasan mengapa analisis gravimetri ini digunakan. Yang pertama adalah analisis gravimetri ini dapat memberikan hasil yang akurat dan tepat. Yang kedua adalah analisis gravimetri ini hanya memerlukan peralatan yang sederhana dalam proses analisisnya. Kemudian selanjutnya adalah jenis analisis metode gravimetri. Setidaknya ada 5 jenis analisis metode gravimetri yang dapat kita gunakan. Yang pertama itu adalah gravimetri presivitasi. Jadi hasil dari gravimetri presivitasi ini merupakan massa dari suatu endapan. Yang kedua adalah elektrogravimetri. Jadi dalam elektrogravimetri ini, analit diendapkan pada suatu elektroda dalam sel elektrokimia. Yang ketiga adalah gravimetri volatilisasi dan termogravimetri. Nah, dalam analisis metode gravimetri jenis ini, energi termal atau kimia yang digunakan untuk menghilangkan spesies yang sudah menguap. Inilah yang dinamakan sebagai gravimetri volatilisasi dan termogravimetri. Contoh sederhana dari proses analisis metode gravimetri jenis ini adalah pada saat penentuan kadar air. Pada saat penentuan kadar air tersebut, kita menggunakan energi panas. Digunakan untuk menguapkan H2O. Selanjutnya adalah titrimetri gravimetri. Titrimetri gravimetri ini merupakan massa titrannya yang diukur menggunakan volumenya. Yang kelima adalah gravimetri partikulat. Jadi gravimetri partikulat ini analitnya ditentukan setelah dikeluarkan dari matriks sampel dengan penyaringan. Selanjutnya adalah prosedur gravimetri. Setidaknya ada 7 tahapan dalam melakukan analisis gravimetri. Ketujuh tahapan ini harus dilakukan dengan baik untuk meminimalkan sedemikian mungkin terjadinya kesalahan dalam proses analisis yang akan dilakukan. Nah, yang pertama yang harus dilakukan dalam prosedur gravimetri itu tentu saja adalah penyiapan larutan. Ada 2 larutan yang harus disiapkan dalam proses analisis gravimetri. Yang pertama adalah larutan sampel dan yang kedua adalah larutan reagen. Nah, reagen ini adalah larutan yang digunakan untuk mengendapkan analit pada suatu sampel larutan. Nah, setelah larutan baik itu larutan sampel maupun larutan reagen telah siap, maka selanjutnya dilakukan pengendapan. Nah, ketika larutan dicampurkan, tentu saja akan terjadi proses pengendapan. Pengendapan ini akan menghasilkan endapan dan larutan. Kemudian, endapan dan larutan ini disaring agar mendapatkan endapannya saja. Setelah didapatkan endapannya, maka dilakukan pencucian. Pencucian ini bertujuan untuk membersihkan endapan dari kontaminan atau pelarut sebelumnya. Namun terdapat 2 catatan pada proses pencucian ini, bahwa
larutan yang digunakan untuk mencuci endapan tersebut haruslah bersifat inert. Dalam artian larutan tersebut yang pertama tidak bereaksi dengan endapan, dan yang kedua itu adalah mudah menguap. Selanjutnya setelah dilakukan pencucian maka akan dilakukan pengeringan. Pengeringan ini dilakukan untuk menghilangkan larutan sehingga endapan akan bebas dari pelarut. Setelah dilakukan pengeringan, maka tentu akan didapatkan endapan yang sudah benar-benar bebas dari larutan atau dari pelarut lain, sehingga selanjutnya akan dilakukan penimbangan. Nah, setelah ditimbang akan dikonversi melalui perhitungan dan akan didapatkan kadar. Nah, lalu endapan seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan dalam proses analisis gravimetri ini? Endapan yang dibutuhkan itu adalah endapan yang mudah disaring. Endapan yang mudah disaring, kelarutannya cukup rendah, dan tidak reaktif terhadap udara, serta setelah dikeringkan atau dibakar, menghasilkan produk yang diketahui komposisinya. Itulah jenis-jenis endapan yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah agen pengendap. Ada dua agen pengendap. Dalam hal ini adalah agen pengendap spesifik dan ada agen pengendap selektif. Nah, agen pengendap spesifik ini merupakan suatu agen yang bereaksi dengan spesies kimia tertentu. Dalam hal ini, misalnya, suatu senyawa mengandung ion Cl- dapat menggunakan agen pengendap atau dapat diendapkan menggunakan agen pengendap spesifik ini, baik itu contoh senyawanya misalnya NaCl maupun FeCl. Keduanya ini bisa diendapkan menggunakan agen pengendap yang sama dan yaitu bersifat spesifik. Sedangkan agen pengendap selektif adalah agen pengendap yang selektif pada satu senyawa. Misalnya, dia hanya bisa mengendapkan Cl- pada NaCl, tapi tidak pada FeCl. Kemudian, dalam perhitungan kandungan analitik itu setidaknya harus diperhatikan atau dikuasai masalah kimia, kemudian stoikiometri, dan tentu saja komposisi endapan. Selanjutnya kita melangkah pada topik kedua. Pada topik kedua ini, saya akan membahas masalah kolorimetri. Seperti pada judul tadi, ada setidaknya tiga jenis kolorimetri yang akan saya bahas. Namun terlebih dahulu, apa sih analisis kolorimetri itu? Jadi, analisis kolorimetri adalah metode analisa yang didasarkan pada kesamaan warna antara larutan sampel dan larutan standar. Langsung saja, yang pertama kali akan saya bahas adalah kolorimetri untuk analisis natrium dalam tanah dan tanaman. Nah, kandungan natrium total sampel tanah dan jaringan tanaman umumnya ditentukan menggunakan metode Kjeldahl. Namun, metode ini seiring berjalannya waktu mengalami kendala karena prosesnya yang lama sehingga membutuhkan waktu yang lama di laboratorium. Nah, kemudian metode ini dicarikan alternatifnya. Nah, prosedur alternatif yang digunakan adalah penggunaan elektroda amonia atau dengan penentuan kolorimetri NH4 menggunakan fenol reagen karsinogenik. Ini adalah gambar dari contoh proses analisis kolorimetri. Nah, yang kedua masih dari analisis kolorimetri, yakni menggunakan angka analisis kolorimetri untuk analisis pH dalam tanah dan tanaman. Nah, Murphy dan Riley menemukan prosedur asam askorbat untuk penentuan pH dalam air.
Kemudian seiring berjalannya waktu, prosedur asam askorbat ini juga digunakan dalam ekstrak tanah, bikarbonat, total P dalam tanah, dan studi fiksasi tanah. Kemudian, prosedur asam askorbat oleh Murphy dan Riley ini dimodifikasi. Nah, modifikasi prosedur asam askorbat inilah baik digunakan untuk penentuan P tanah dan jaringan tanaman. Sehingga dapatkan kesimpulan bahwa metode prosedur asam askorbat untuk penentuan P ini tidak dipengaruhi oleh variasi moderat dalam keasaman, suhu, waktu, dan reagen produksi. Selain itu, metode ini juga dapat mentolerir banyak ion pengganggu yang ditemukan di tanah dan ekstrak tumbuhan. Selanjutnya adalah kolorimetri untuk analisis K dalam tanah dan tanaman. Nah, penentuan sejumlah kecil kalium sebagian besar telah berdasarkan pada pengendapan dengan natrium karbonitrit, beberapa dengan presipitasi dengan asam kloroplatinik atau asam iodoplatinik. Penentuan tersedianya kalium melalui analisis tanah dapat dilakukan dengan penggunaan kelompok nitrik dalam kalium endapan karbonitrit. Nah, selanjutnya kita melangkah pada topik ketiga. Pada topik ketiga ini, saya akan membahas masalah titrimetri. Jadi, apa sih sebenarnya titrimetri itu? Analisis titrimetri adalah metode yang didasarkan oleh pengukuran volume. Analisis titrimetri ini juga dapat dikenal sebagai analisis titrasi. Selain itu, analisis titrimetri juga dapat dikatakan sebagai analisis volumetri. Mengapa? Karena metode yang digunakan ini menggunakan pengukuran volume. Nah, dalam setiap metode titrimetri selalu terjadi reaksi kimia antara komponen analit dengan zat pendeteksi yang disebut sebagai titran. Lalu, kemudian reaksi kimia dari proses titrimetri ini dapat dilihat pada slide ini, yaitu analit ditambah dengan titran akan menghasilkan hasil reaksi. Ini adalah gambar proses titrimetri atau gambar proses terjadinya analisis titrimetri. Nah, itulah tadi penyampaian saya mengenai gravimetri, kolorimetri, maupun titrimetri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.